Dan kalau ada seorang warga RT 16 yang doktrinnya sola scriptura, harus sola scriptura. Apa yang tidak pernah ada di dalam kitab suci jangan dibicarain. Apakah kata Trinitas ada dalam kitab suci? Nggak ada. Tadi kan di sini kita ngobrol-ngobrol ya, kebetulan di sini kami kan ada beberapa yang mualaf gitu. Mungkin dari cerita-ceritanya sih. Saya sih belum pernah kelihatan mualaf yang benar-benar sebelumnya ngerti dan kemudian mereka nggak percaya, itu suatu hal yang wajar. Dari Kristen pindah ke Islam, dari Kristen ada juga yang pindah ke ateis, ke itu biasa aja, itu sederhana. Iya, Nggak ada masalah kalau buat kita orang. iya, that is good. Kalau saya ngelihatnya begini, banyak yang, kalau istilah kami kan apa namanya, ya murtad juga ya, tapi ya jadi mualaf jadi muslim. Istilah kami banyak yang keluar dari Kristen itu karena faktor hubungan dengan sesama manusia. Jadi mereka tuh kadang-kadang merasa dikecewakan oleh misalnya oleh pendetanya gitu loh, atau oleh suaminya, oleh istrinya, sehingga mereka memilih itu gitu loh, keluar baik ke agama Islam, ke agama Buddha maupun yang lain. Jadi faktor manusia itu penting gitu. Itulah kenapa Tuhan berkata gitu, jangan melihat manusia, jangan bersandar kepada manusia, tetapi bersandar kepadaku. Jadi artinya orang yang mengasihi Yesus Kristus, dia nggak akan keluar meninggalkan Yesus karena pendeta, dia kecewa sama pendetanya, sama suaminya, atau sama siapapun juga gitu loh. Gitu. Itu aja sih komen saya. Oke. Gini, Tetapi kalau menurut saya iya. oke, ada aja yang karena belajar, kemudian karena merasa lebih cocok dengan agama lain. Enggak, saya nggak ngomong ke Islam atau kemana ya, Iya, kemanapun. Itu iya. adalah karena dia punya pandangan. Tetapi yang paling utama, saya belum pernah ketemu yang saya ajak ngomong, itu memang orang yang kalau menurut standar kita, itu orang udah lahir baru gitu. Karena di kita pun, biarpun dia pendeta, itu belum tentu dia lahir baru. Makanya kenapa ada pendeta sampai jatuh dalam dosa seks, yang maksudnya dan berulang-ulang hati nuraninya tidak menegur dia, tapi tetap bisa melayani. Kalau hanya dia sekedar jatuh ya, itu adalah kelemahan yang dia tidak sengaja atau karena sesuatu, itu masih wajar. Tetapi kan ada tuh yang udah melakukan hal-hal yang berdosa gitu, tapi tetap bisa naik panggung gitu ya. Nah itu buat kita sebuah masalah besar gitu. Ya, oke, silakan. Oke. Yang dimaksud pernah melakukan dosa besar dan naik panggung itu contohnya seperti apa, Bang Pras? Ya kan Karena kita lihat kita ya, kan karena ada yang gini, kita gini. tidak boleh memframing sesuatu. Even you just take a look, it's just the cover. That is useless tuh, gitu loh. Iya, Jadi gini. nggak boleh gitu. Misalkan Gini. gini, abang nilai seseorang, wah itu seperti ini, seperti itu, tapi sudah berbicara seperti hal, wah naik panggung karena begini, karena begitu, kan Gini. itu sangat Gini. tidak boleh. Iya. Gini, biarpun dia mengaku dia pendeta, kemudian dia jatuh dalam dosa, sesekali gitu ya, jatuh atau apa, itu kita maklum ya, karena kelemahan, karena dia melanggar, itu sesuatu hal yang manusiawi. Tetapi jikalau dia udah jatuh dan dia continue di dalam dosa itu, seperti dia berhubungan dengan jemaatnya yang masih sangat muda gitu ya, dan itu dia lakukan berulang kali dan terus-terusan, tapi dia tetap bisa naik panggung gitu. Lalu dia pergi ke tempat pelacuran, tapi itu dia lakukan secara continually gitu, dan lagi dan lagi dan lagi, dan dia menutupi. Nah, orang-orang seperti ini buat kita yaitu juga itu adalah salah satu contoh belum lahir baru, biarpun dia adalah pendeta dan udah belajar seberapa dalamnya pun gitu. Izin Bang Johel, Mbak Johel. Iya. Siapa ya? Bonar. Oh iya, Bang Bonar, silahkan. Iya, selamat malam Bang Pras, hormat. Malam. Bang Antonius, hormat. Malam, Bonar. Iya. Saya minta tolong dibaca live chat
chat directnya ke Bang Antonius, Bang. Oh, sebentar. Itu satu ya. Oh, Lalu, tadi Bonar minta itu ya, apa namanya, website ya, YouTube Bang. saya ya? Iya, iya. Ya, udah saya kasih, Bonar. Ya, siap, Bang. Makasih, Bang. Ya, makasih, Bonar. Nah, izinkan saya bicara dikit, bicara dua hal ya. Oke, Silakan. silakan. Yang pertama, kalau saya cerita kepada teman saya dulu, ya dia ya bilang kepada saya, kamu itu cara belajarnya salah. Gitu. Kalau menurut saya itu wajar, karena apa? Karena kalau dia percaya apa yang saya sampaikan, dia ikutan Muslim juga kan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, Yesus pernah menyebut hukum terutama gitu ya. Dan itu selalu saya bilang kepada teman saya. Maka saya tanya, menurut iman Kristen, apakah saya selamat jika saya setia pada ajaran Yesus? Apakah saya pasti masuk surga jika saya setia pada ajaran Yesus, yaitu yang ada di Markus 12:29 itu, yaitu mengesahkan Allah seperti yang dimaknai oleh Musa di Ulangan 6:4, seperti yang dimaknai oleh Yahudi. Lalu kemudian yang kedua, apakah saya masuk surga jika saya tidak membatalkan hukum Taurat seperti yang disampaikan oleh Paulus di Efesus 2:15. Lalu kemudian menurut iman Kristen, kalaupun saya bukan manusia sempurna, tapi saya berusaha berbuat baik sebagai syarat untuk mendapatkan kasih karunia, apakah saya masuk surga? Nah, teman-teman Kristen kan bilang, ya enggak, itu. Karena apa? Karena hukum terutama itu yang merupakan perasan dari hukum Taurat itu kan sudah dibatalkan di Efesus 2:15. Yang dimaknai sebagai Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Nah, walaupun demikian, ya, teman saya bilang, kamu sesat gitu. Sama seperti Unitarian yang masih mengesahkan Yahweh, kamu itu sesat gitu. Maka saya bilang, oke, nggak apa-apa, saya terima, saya disebut sesat. Tetapi saya bangga dengan mengimani hukum terutama yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Karena itu hukum tertinggi yang disampaikan oleh Yesus. Yaitu apa? Esahkan Allah, esa seperti yang dimaknai oleh Musa dan Yahudi. Lalu kemudian kasih Tuhan Allah. Ikuti hukum Taurat, ya, walaupun kamu tidak mampu, ikuti aja. Selebihnya apa? Selebihnya terserah pada Dia, Sang Maha Pengasih itu. Lalu kemudian berusahalah kasih sesama. Sebagai apa? Sebagai syarat untuk mendapatkan kasih karunia. Menurut saya tidak salah. Ya, kalau saya mengikuti seperti itu. Tapi kalau bagi teman saya dulu, itu salah gitu. Karena apa itu? Seperti misalnya kalau saya mengimani bahwa saya tidak berdosa waris, dan kemudian saya masih berusaha berbuat baik, saya itu termasuk kategori bidat Pelagius. Gitu. Jadi kan saya kita pelajari juga, kamu itu bidat Pelagius. Tapi saya percaya itu. Itu Mbak Johel, makasih. Gini, Iya, sama-sama boleh aku Bang jawab Johel, nggak? ditanggapi. Oke, silakan Bang Pras. Gini, Gimana? kalau seseorang tidak membunuh tetapi mencuri, kan dosanya sama aja gitu di hadapan Tuhan. Itu perkataannya siapa namanya? Perkataannya Yakobus. Oke, kamu mengikuti salah satu hukum yang utama, Allah itu esa. Tetapi di samping itu, ayat Alkitab kan ada bicara lainnya. Bahwa nggak ada ayat Alkitab dan orang Kristen percaya Allah itu ada 2 atau ada 3 gitu. Mungkin ada yang salah pengertiannya sehingga sekalipun dia bilang Trinitas 1, tapi cara ngertinya dia tuh 3 gitu. Tapi bagi sebagian orang dianggapnya bidat atau apa. Kalau saya pribadi nggak ada masalah gitu karena memang tidak dinyatakan secara jelas gitu. Pengertiannya agak sedikit nyeleneh atau aneh atau salah, itu nggak ada masalah gitu. Jadi masalahnya di dalam keselamatan itu bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi di dalam ajaran Yesus Kristus pun dia mencurahkan darah untuk pengampunan dosa, sehingga penebusan itu merupakan satu hal yang perlu ditambahkan karena orang berdosa, kecuali Anda tidak berdosa gitu. Jadi Anda percaya Allah saja, oke. Nah, jadi masalah kenapa perlu ada penebusan itu adalah karena ada dosa, bukan hanya karena tidak mengenal Allah atau percaya Allah yang satu gitu. Oke, silakan. Tapi nggak apa-apa, bro. Itu kan Ya, pandangan dan pendapat terserah aja.
Tapi kalau kamu bilang menurut Alkitab, ya menurut Alkitab begitu. Gak bisa hanya ngikutin satu bagian dan membuang yang bagian lain gitu. Iya Bang Oke. Pras, saya kira saya senang ya bicara dengan Bang Pras, lalu kemudian Bang Antonius ya. Iya. Saya juga Kalem senang. gitu loh, kalem gitu ya. Saya juga senang ketika berdiskusi dengan Bang Antonius ataupun Bang Dan Pras Bang Pras. kata ini ya. Diskusinya adem, otomatis Tapi kan maaf loh ya, tetap kadang-kadang agak tajam karena kan pernyataannya berdasarkan kepercayaan gitu ya. ya, Ya Bang Pras. karena Jadi memang Saya jangan juga dipikir kadang-kadang saya sedang menyerang itu sesuatu Bang yang Bonar wajar. ya. saya juga Iya, iya. kadang-kadang kejem kok Bang Pras. Ya, Makanya nggak saya bilang apa-apa. pertama kali kita Sama. ketemu itu kan saya bilang Bang Pras Bro hati-hati. Valen juga kejam itu. Iya. Oh ya, di sini ada Bang Valen nih, Bang Valen, Lanjut. silakan. Bang Valen nih kayaknya mau mengomentari juga nih. Silakan Bang Valen, gimana tuh pendapatnya Bang Valen? Ya, oke, thank you. Assalamualaikum buat para partisipan yang ada di Zoom GCC ya. Dan juga para netizen yang ada di channelnya Bang Hendy Selebes dan juga di GCC. Semua yang Menara Siar, GCC. Salam satu Tuhan. Oke, kalau kita ngomongin tentang Kristen ini, kita harus historical ya. Karena saya habis ada rapat musbidah ya. Karena pihak RT 2 ini ya, masalahnya udah komplain sama RT 16. Banyak sekali warga RT 16 ini selalu menyaru, menyamar dengan menyebutkan Kristen. Tunggu dulu. Kristen yang mana kan gitu. Masalahnya mereka yang di puncak piramida itu sudah mulai komplain ya. Kalau Anda bisa simak para netizen yang di bawah itu, ada salah satu channel dari RT 2 yaitu Damai Kasih Channel. Dia adalah seorang otoritas Romo. Oh, bukan Romo, Roma Barat. Jadi ada satu channel yang sudah mulai komplain dengan kelakuan dari warga RT 16 yang selalu menarasikan dirinya sebagai Kristen. Ini sangat bahaya ya. Karena RT 2 itu pemegang tampuk pemerintahan dari kekristenan. Kalau kita berbicara tentang warga RT 16, konsep dasarnya adalah 5 sola ya. Salah satunya sola scriptura kan gitu. Dan kalau kita lihat dari RT 2 sendiri sudah banyak komplain yang ditujukan kepada RT 16. Jadi jangan sekali-sekali mengangkat nama Kristen. Harus ada historical. Karena pertama kali di abad kedua, kalau kita ngomongin New Testament, Kristen pertama kali di Antioquia. Dan di abad kedua ada satu bapa gereja yang namanya Irenaeus. Dia menyebut gereja sebagai ortodoks, bukan Protestan ya. Terus di era yang sama ada satu bapa gereja juga yang namanya Ignatius. Dia menyebut gereja sebagai Katolik. Jadi ada 3 gereja ya, Ortodok, Katolik, sama Antioquia. Dan setelah penganiayaan gereja muncul lagi 2 gereja, Konstantinopel dan Yerusalem. Belum ada Protestan ya, belum ada warga RT 16 di situ. Dan mulai dari satu konsili yang menyebabkan satu polemik internal di dalam gereja terkait bagaimana Patriark Alexandria mengundang satu presbiter yaitu Arius. Arius diundang oleh Patriark dari Alexandria, disuruh berkhotbah, dan ada satu frasa dari Arius yang menggoncangkan iman Kristen yang ada di Alexandria. Frasa itu berbunyi demikian, ada satu masa di mana anak Allah pernah tidak ada, dan itu menjadi satu polemik teologis yang sangat syarat dengan yang namanya apa ya kalau saya bilang politik. Kenapa? Karena di masa itu nggak ada partai politik, tetapi pengaruh teologis itu sangat berpengaruh dalam ranah politik. Makanya rival dari Arius ini dikenal sebagai Athanasius, murid dari Uskup Alexandria. Makanya pengajaran dari Arius ini sangat heterodoks. Sama dengan warga RT 16, pengajarannya juga heterodoks. Nah, dari situ muncul yang dikenal sebagai konsili membahas tentang homoousios. Dari situ konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon, akhirnya skisma besar. Gereja Timur dan Gereja Barat pisah. Nah, dari Gereja Barat ini muncul sempalan yang namanya warga RT 16 yang kita kenal sebagai Lutheran. Nah, jadi harus hati-hati ya, kita bisa bedakan ya, mana Kristen, mana Protestan. Itu historical yang nggak bisa dibohong-bohongi ya. Jadi makanya berapa hari ini warga RT 2 Roma di Barat udah komplain, itu bisa disimak di channel Damai Kasih Channel bagaimana mereka mengkomplain semua narasi-narasi yang dibuat oleh para warga RT 16
Karena warga RT 16 selalu mengambil brand dari RT 2 dan menyajikannya nggak sesuai dengan magisterium, nggak sesuai dengan katekismus gereja Katolik berserta canon, makanya RT 2 komplain. Nah, kalau RT 16, warga RT 16 di sini ada 2 orang, Bapak Pras dan Antonius, harus sesuai dengan 5 sola ya yang diajarin nama Lutheran. Saya juga nggak ngerti ini kedua warga RT 16 ini dari Calvin atau dari Lutheran, saya juga belum tahu. Tetapi pada realitanya kedua orang ini adalah warga RT 16. Jadi harus sesuai dengan doktrin masing-masing, jangan menyaru-nyaru, jangan menyamar-nyamar. Nanti pasti akan terjadi keributan. Kenapa? Karena warga RT 2 selaku Roma di Barat sudah mengkomplain bagaimana tindak tanduk kalian yang ada di channel-channel per YouTube-an. Oke, sementara itu dulu. Standby. Oke, Ya, silahkan. mau aku jawab dikit. Oke, silahkan dijawab. Terima kasih informasinya, Bung Valen. Kalau andai kata warga RT 2 komplain kalau kita hanya lihat dari luar gitu ya, maka biarkanlah mereka komplain dan kita sedang menunggu komplainan mereka secara resmi. Apakah mereka bisa ngegas sekencang mungkin karena mereka kan kekuasaannya luar biasa besarnya. Bahkan ada yang mengatakan 1/3 kekayaan dunia itu di tangan RT 2. Saking luar biasanya, sekalipun mereka itu kita lihat negara kecil, tapi sebenarnya bukan sekedar itu. RT 2 komplain nggak apa-apa. Kita sudah ada pembicaraan mengenai kanon. Kanon itu artinya tongkat pengukur. Mana yang ajaran Rasul. Kemudian mereka mau menambahkan magisterium dan paus, kita hormati. Tetapi apakah kita harus mengikuti? Tentu tidak. Pada waktu mereka mengatakan ini kami dari abad kedua, kita cuma tanya dengan sopan. Datanya di mana? Yang bicara pertama kali siapa? Tulisan siapa? Yang masih ada tersisa apa gitu. Dan kita bandingkan dengan yang jelas-jelas sudah diterima oleh seluruh umat gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi sebenarnya saya dan Antonius ini adalah Katolik tapi bukan Roma, Ortodoks tapi bukan Timur. Gitu. Karena kenapa? Karena Ortodoks itu artinya apa? Ajaran yang lurus. Timur apa? Timur adalah penambahan kata untuk mereka. Kemudian ada yang oriental. Gitu. Kemudian Katolik itu apa? Katolik itu gereja yang Lalu Roma apa? Roma adalah ciri khas mereka. Jadi nggak apa-apa. Bagi kita itu hanya perbedaan-perbedaan kecil. Kalau jemaatnya yang di Damai Kasih mau ribut-ribut atau apa ya nggak ada masalah. Nanti kalian mungkin yang akan nonton gitu. Kalau menurut saya nggak ada masalah kok, itu udah sepanjang abad. Cuman mereka kemungkinan ada yang kebakaran jenggot, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kita saling hormati kok. Kalian lihat kan kalau di grup-grup yang FIC itu kan banyak yang Ortodoks Timur ya. Dan atau enggak Protestan tapi baunya bau Ortodoks Timur seperti kayak Erben, siapa namanya Justin itu sekalipun dia bukan Ortodoks Timur tapi bau pembicaraannya itu lebih cenderung kepada Ortodoks Timur gitu. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ini cuma informasi aja ya, jangan dijadiin ajang ribut ya kita berdua ya. Kalau menurut saya sih tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ini nama Kristen, Katolik, Ortodoks, Protestan semuanya Kristen. Kristen itu artinya kan pengikut Yesus. Ya kita Kristen Protestan, mereka Kristen Katolik. Begitu aja. Tetapi kadang ada satu pandangan ya Bang Valen ini. Menurut saya ini sangat menarik sekali pembahasan ini Bang Valen ya. Gini, terkadang dari Kristen, maaf ya, ada Ortodoks semuanya itu tadi yang disebutkan ya. Itu terkadang saling membedakan dan mereka itu terkadang menyebut ketika mereka berdiskusi menyebut nama Tuhannya itu beda-beda gitu. Ada yang Tuhannya itu Yesus, ada yang Tuhannya itu Yahweh, ada yang pokoknya beda-beda gitu. Itu kenapa bisa seperti itu Bang? Kalau seandainya itu satu ajaran yang benar-benar sama-sama dipelajari dalam kitab yang sama, tetapi pendapat yang berbeda. Bagaimana bisa seperti itu Bang? Bisa begini Bang Bu Josel.
Kekristenan ini tidak lagi sama seperti sebelum zamannya Martin Luther ya. Pada saat itu gereja itu sangat otoriter, begitu. Nah, otoriter itu ada plus minus. Plusnya itu adalah tidak ada pemahaman-pemahaman lain yang tidak sejalan. Jadi semua ajaran itu ngikutin apa yang sudah ditetapkan ya di dalam magisterium seperti itu. Kemudian nggak ada tuh bidah seperti, mohon maaf ya, ini kan saya pakai kata-kata standar dalam Kristen yang disebut misalnya bidah Arius dan lain-lain sebagainya lah yang kita sebut bidah tuh nggak, mereka nggak berani muncul lah kayak begitu. Tetapi setelah zamannya Martin Luther dan seterusnya ya, itu udah berubah. Gereja tidak lagi otoriter gitu. Jadi gereja sudah menerima kritik, gereja Katolik baik kritik dari Kristen Protestan maupun dari kalangan humanis gitu ya. Sehingga mereka tidak lagi otoriter. Nah, dengan tidak otoriter seperti itu ada ada konsekuensinya juga yang positif maupun yang negatif ya. Yang negatif tuh misalnya yang tadinya ditekan ya sama gereja ya, misalnya ajaran yang terkait dengan saksi Yehova, bidah-bidah yang lain itu semua bisa bermunculan ya, karena mereka merasa nggak perlu dieksekusi lagi gitu, mereka tidak perlu merasa ditekan lagi begitu. Jadi itu seolah-olah menimbulkan kesan bahwa wah ini yang dulu masalah yang dulu muncul lagi gitu, seolah-olah tidak kelar padahal sudah kelar. Cuman kan namanya iman itu, namanya doktrin itu tidak mati begitu loh. Ya kita ambil contoh aja Zoroaster, pengikutnya mungkin hampir nggak ada, tapi pemahaman itu nggak bisa kita sebut mati. Bisa aja nanti muncul lagi begitu. Ya paham itu tidak bisa dikatakan benar-benar mati. Nah jadi semua itu bisa muncul kembali. Dan kita semua manusia ini rambut sama hitam, tetapi pemahaman berbeda. Jadi walaupun prinsip-prinsip keimanan kami sama, ya misalnya tentang Trinitas, memang ada sedikit-sedikit beda, pasti ada sedikit-sedikit beda. Tetapi inti dari doktrinnya itu sebenarnya serupa, hampir sama. Tetapi pasti ada yang berbeda-beda, baik itu dari soteriologi, kemudian dari eskatologi, dan lain-lain sebagainya gitu. Pasti ada perbedaan karena kepala orang berbeda-beda, itu wajar. Saya percaya di pemahaman lain juga akan sama. Cuman kalau tingkat otoriter itu juga mempengaruhi gitu loh. Jadi semakin otoriter itu yang namanya perbedaan paham itu semakin bisa ditekan. Kira-kira itu pandangan saya. Oke, terima kasih jawabannya Bang Antonius, karena memang kalau dibicarakan seperti itu memang beda kepala, beda isinya ya. Dan tetapi yang di situ kadang-kadang sangat disayangkan sekali yang ada dogma kasih ya, itu dogma gereja, Bapak-bapak gereja ya. Tetapi dalam mungkin terkadang ada satu hal yang bisa berbeda karena dari satu dogma ke gereja satu ke gereja lain mungkin bisa beda ya. Makanya kadang-kadang dalam perdiskusian itu yang saya lihat ya, ini saya menyaksikan, jadi bukan sekedar hoak ya, itu saling sepak gitu. Ibarat maaf ya, bukan saling sepak ya, saling mempertahankan argumen masing-masing Ya, bahwa setuju. Tuhannya ya Bapak atau gimana gitu. Gimana Bang Pras itu? Ya, gini aku jawab ya. Iya, silahkan. Nggak bisa dihindari ada orang tuh yang punya sifat yang kita aja deh sebagai dalam pergaulan. Ada teman yang salah, yang lain merasa ya nggak apa-apa, tapi ada juga yang cuma dikit aja sakit hati, sampai jadi dendam, sampai jadi itu, kemudian timbul amarah. Nah, jadi kan manusia ini kan manusianya aja udah berbeda-beda gitu ya. Lalu Iya. kemudian perbedaan itu timbul dari mana? Memang gini, memang ada di dalam kitab itu ada yang sifatnya tersurat, ada yang tersirat, gitu kan. Nah, yang tersurat itu otomatis yang penting-penting. Makanya ada core belief, kebersamaan loh kok biarpun Kristen sama Protestan sama Katolik beda, tapi kok di aspek ini sama gitu. Kayak Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menebus dosa gitu ya. Yesus adalah juru selamat. Tapi kemudian ada tambahan tuh. Nah, kalau di dalam Protestan fight alone gitu ya. Kalau di dalam Katolik ada fight plus fight plus
faith plus perbuatan plus work adalah justification. Sedangkan di dalam Protestan faith is justification, pembenaran. Jadi keselamatan dibenarkan karena iman saja, dibenarkan karena iman plus perbuatan. Tetapi ternyata Protestan juga mengatakan seseorang yang memiliki faith itu pasti ada perbuatan. Jadi kayaknya ada perbedaan tapi juga ada persamaan. Itu kenapa timbul seperti itu? Karena adanya ayat-ayat yang sifatnya tersirat gitu. Nah, kemudian juga ada juga yang orang-orang yang mengatakan dia taat kepada firman Tuhan, ataupun kadang-kadang ada yang sebagian aja percaya pada firman Tuhan yang menurut dia mau gitu. Jadi memang itu karena karakter manusianya gitu. Jadi sebenarnya dia tidak ngikutin ataupun dia salah ngerti gitu, ataupun salah menafsirkan karena dia nggak ngelihat konteksnya, dia hanya ngambil satu bagian tertentu. Jadi itu penyebabnya banyak gitu. Tetapi kemudian memang ada yang terlalu berlebihan gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang tuh orangnya sempit atau gimana atau pandangannya terlalu itu, dia menganggap kalau nggak begini bidat gitu. Bidatnya tuh terlalu gampang. Jadi dia membidatkan lebih daripada apa yang tertulis gitu. Jadi pokoknya beda, dia menganggapnya itu bidat. Sebenarnya bidat nggak bidat harus disesuaikan dasarnya di kitab sucinya apa gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Tapi ada juga kan yang terlalu ini bidat, itu bidat, ini bidat gitu. Ya kita nggak bisa ngomong. Itu karena orangnya. Iya, oke. Berarti itu dari saudara bahwa itu ini ya Bang ya, satu frekuensi ya. Misalkan satu padahal yang di sini kanonikan kan ada 4 itu ya. 4 Bibles yang memang sama-sama dipercayai di situ ya, udah di hasil konsili lah itu ya. Lah, tetapi di situ terkadang mungkin ini yang saya ini ya Bang ya, kadang-kadang kan kalau ke gereja itu tidak semua dipelajari dalam kitab itu. Kenapa? Mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat orang itu tidak paham juga dengan isi Bibles-nya sendiri, meskipun dia Kristen gitu. Apakah seperti itu Bang Pras dan Betul. Bang Andreas? Betul. Kayak saya juga mungkin ada bagian-bagian yang saya nggak paham gitu ya tentang eskatologi, tentang hal-hal yang sifatnya untuk kepengurusan gereja. Karena saya juga nggak interest untuk mempelajari hal seperti itu gitu. Ya, sama seperti saya juga nggak terlalu paham misalnya mengenai tentang penciptaan. Ya kan ada banyak teori tuh, ya teori Pak Pras mungkin lebih menguasai ya, gap teori, kemudian young earth teori, yaitu teori-teori yang menjelaskan tentang proses penciptaan begitu, yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Nah, jadi sebenarnya banyak hal gitu, karena kan memang kitabnya juga ada 66 kitab gitu. Iya. Kemudian juga perbedaan pendapat itu sebenarnya lazim ya di dalam manusia. Itu kita bisa lihat di dunia manapun juga, di dunia akademisi, di manapun juga gitu. Cuman memang termasuk di lingkungan agama umat lainnya. Cuman memang di dalam Kristen ini kan karena alirannya lebih banyak gitu ya. Jadi artinya konsekuensinya perbedaan pendapat itu akan lebih banyak begitu. Ya, jadi akan lebih seragam. Tetapi fenomena bahwa perbedaan pendapat di kalangan lain, saya juga fenomena itu saya saksikan, termasuk di kalangan dunia Muslim gitu ya. Saya melihat memang tidak sekencang apa yang ada di dalam Kristen. Itu menurut saya wajar karena kan manusia begitu. Oke. Oke, boleh saya tambahin dikit izin? Oke, silakan boleh Bang Valen. Ya, jadi begini, kalau kita dialog itu identitas harus jelas, coy. Anda itu berdiri di mana kan gitu kan? Apakah RT 2, apakah RT 16? Masalahnya kalau Anda RT 2, seharusnya Anda berdiri di otoritas RT 2 gitu. Dan Saya kalau dibilang, Protestan. nah kalau Anda Protestan, maka Anda harus bisa mengerti pengajaran dari Protestan kan gitu. Anda ikut mana? Protestan yang mana kan gitu. Ada Lutheran dan juga ada Calvin. Nah, kalau kita merujuk kepada narasi pengajaran dari Lutheran ya, itu kan ada tuh 5 sola, masa nggak ngerti dari tadi ngomong A sampai Z ya kan, nggak ke topik yang lebih spesifik. Kalau Anda berdiri di RT 16, maka Anda harus berbicara apa itu sola scriptura, apa itu soli deo gloria, apa itu sola fide, apa itu sola gratia, apa itu sola Christus kan gitu.
Jadi Anda harus punya identitas gitu loh Pak. Masalahnya ini RT2 nih udah wanti-wanti. Lihat aja tuh Damai Kasih Channel, jangan berharap nggak ada masalah, jangan di framing. Mereka punya otoritas gitu loh. Makanya kami di luaran sana itu sudah bikin yang namanya Muspida. Kenapa? Karena RT2 ini sama sekali tidak pernah berdebat apalagi menjelek-jelekan umat Islam. Itu poin pertama. Dan kalau kita ngelihat di dalam per-YouTubean, ya kan, itu kan banyak tuh channel-channel yang melabelkan dirinya dengan brand Kristen. Nah, Kristen yang mana? Apakah RT2, apakah RT16? Dan kalau kita lihat di fakta lapangan yang ada di per-YouTubean, itu banyak dari channel RT16 gitu loh. Yang sering kali ya, sering kali kita lihat tuh. Jum siapa? Si Erben, ya kan? FIC, kan banyak itu RT16 di situ yang menjelek-jelekan Islam. Nah ini RT2 komplain gitu loh, Anda itu berdiri di mana? Biar jelas kan kayak gitu masalahnya, supaya tidak terjadi keributan. Masalahnya apa? RT2 yang nggak ikut debat, yang nggak ikut ngejelek-ngejelekin Islam, malah kena gitu loh. Kenapa? Karena RT2 ini kan pemegang tampuk pemerintahan tuh, mulai dari konsili-konsili. Nah, Anda sebagai seorang warga RT16 harus sadar diri gitu loh. Kalau pengajaran Anda itu adalah sola scriptura, soli deo gloria, sola fide, sola gratia, dan sola Christus, ya pakailah itu gitu loh. Kalau Anda memakai referensi dari RT2, Anda harus izin. Jangan sampai Anda mengambil brand dari RT2 terus Anda ajarkan berbeda. Dan kalau Anda seorang warga RT16 yang doktrinnya sola scriptura, harus sola scriptura. Apa yang tidak pernah ada di dalam kitab suci jangan dibicarain. Apakah kata Trinitas ada dalam kitab suci? Nggak ada. Kan Anda harus pakai sola scriptura. Ayo kita yang kredibel ya. Jangan sampai mengalami yang namanya krisis identitas dan juga krisis integritas. Kita dinonton banyak orang. Para netizen juga nontonnya pakai kuota, bukan gratisan. Oke, lanjut, standby. Oke, Pras, saya jawab dulu, Pras ya. Saya tanggapi dulu, Pras. Habis itu kamu tanggapi. Kalau saya udah pasti Kristen ya, Kristen Protestan. Jadi saya tidak melihat ada masalah di dalam penamaan Kristen, baik itu Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan sebagainya ya. Namanya Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kalau memang ada keberatan dengan penggunaan nama Kristen, saya ingin minta kepada Anda surat dari Vatikan mana? Gitu loh. Kan Anda katanya tadi bilang itu ada harus jelas berdiri di mana. Loh, Kalau Martin, memang Martin Luther itu kan, makanya Anda harus tahu historikal gitu. Enggak, bukan soal itu. Sebentar, enggak, makanya kamu nggak ngerti historikal. Bukan. Kamu kan gini, kamu kan mempermasalahkan masalah Kristen. Enggak, gini, kamu tahu historikal dari Martin Luther itu sampai dia di ekskomunikado. Kamu nggak usah cerita, kamu kan nggak ngerti. Kamu bilang kan, loh, kamu bahas Tritunggal aja di channel kamu, saya udah ikutin, saya bisa bilang kamu nggak ngerti. Kamu kan minta surat sekarang, kamu kan minta surat. Iya, karena kan kamu mempermasalahkan kan. Iya, kamu lihat historikal. Kamu gini loh, kamu bilang banyak yang protes. Nah, saya pengen lihat protes dari RT2. RT2 itu apa? RT2 itu kan berdiri di atas apa? Ada organisasinya. RT2, kamu nggak bisa hanya mengklaim RT2 mengklaim. Kamu tonton. Gitu loh. Gini loh. Saya nggak peduli nonton, yang penting ada pernyataan resmi dari kepausan. Ada dari Vatikan. Ya tunjukin. Makanya kamu dengerin dulu. Kamu nggak ngerti historikal Martin Luther kok. Itu kamu nggak usah cerita, semua orang tahu. Semua orang udah ngerti. Ceritain kenapa Martin Luther kok bisa dikeluarkan. Nggak perlu intinya. Makanya kamu dengerin. Intinya begini, kamu kan mengklaim bahwa ada ini Roma Barat, bukan saya. Tadi kamu tadi bilang apa? Banyak udah channel-channel tuh dari RT2 komplain karena banyak dari RT16 pakai nama Kristen. Lah kamu Kristen mana kamu? Gue tanya. Saya udah bilang tadi Protestan. RT16 enggak? Abad ke-16 enggak? Iya kan tadi saya bilang Protestan. Lah ya dengerin, makanya kamu kan minta surat. Iya udah, kamu tunjukin aja. Dengerin. Tunjukin aja gitu loh. Kalau cuma dari satu channel ABCD, saya nggak peduli. Loh, jangan kayak gitu. Kamu jangan mengklaim itu mewakili kepausan. Loh, kok Paus sudah mengeluarkan surat ekskomunikado sama Martin Luther itu dibahas. Itu dari dulu, kamu nggak usah cerita. Itu dari dulu kita udah tahu. Makanya kamu jangan framing. Makanya RT2 sekarang kau lihat tuh Damai Kasih Channel. Ya itu mewakili kepausan nggak?
Lu itu mewakili gimana sih lu? Dari mana? Mereka Tunjukin aja surat, otoritasnya jelas. tunjukin aja surat Otoritasnya kepausan. Ini jelas. nggak usah debat gantian. Nggak usah debat, gantian. Begini, sorry. Bang, jangan bilang jangan cerita. Ceritakan saja biar kami paham juga. Saya pribadi, saya juga ingin tahu. Jangan dipotong, jangan cerita. Nggak baik. Jadi silakan diceritakan saja supaya yang lain juga paham, juga ngerti. Iya. Terima kasih, standby. Damai Kasih Channel itu otoritas Roma Barat, itu orangnya kredibel semua di sana. Makanya kalian mana berani ke sana? Nggak berani Oh. kan? Aku jawab boleh. Silakan Pras, silakan Pras. Gue nggak perlu jawaban dari orang yang mengalami krisis identitas sama integritas. Nggak bisa. Kamu memframing namanya, Valen. Lu ngapain? Gua Kamu dialog kasih dengan pendapat orang tetapi yang- tidak melarang Nggak bisa. apa yang kamu komenin orang itu, kamu larang untuk kasih pendapat. Kamu Nggak munafik bisa. kalau kayak gitu. Kamu mencela orang-orang Kristen Nggak, percuma, channel, nggak usah tetapi kamu dijawab. sendiri juga begitu. Nggak usah Kamu dijawab. sendiri menghina Kalau- gitu kalau loh. Itu dia- munafik. Kalau dia berani bicara, harus berani kasih kita kesempatan jawab. dong. Iya. Nggak bisa kamu hanya menuduh pada saat kami jelasin. Nggak bisa. Itu namanya kamu memframing. Orang tadi kamu minta surat, gue kasih tahu tuh Martin Luther pakai surat nggak itu di Excommunicado sampai suratnya dibakar. Iya, Martin Luther Lah, iya, ya betul. Oh, suratnya dibakar ya? Oh, Sama Martin siapa dibakar suratnya? Udah, lu identitas aja nggak jelas mau dialog sama gua. Iya. Gini. Gini apa? Jadi begini. suratnya Kamu aja nggak bisa dibakar. berdialog, Valen. Cara Suratnya- kamu seperti suratnya itu. dibakar. 1, 2 jam, 3 jam Luar jadi begini. biasa. Pada mulanya jadi Berarti begini. surat dari RT2 buat kita sudah nggak berharga. Jadi Paus Makanya mau lu kasih masuk, surat lu nggak ada masuk masalah. pertanggungjawabkan Di- ajaran Anda ke RT2. nggak perlu. Dia suruh Nah, aja itu datang kamu ketemu berani. gua. Mana? Di Ini mana kan gua channel ada. lu? Suruh panggil. Channel lu tiap hari Panggil sini. ya. Gua Panggil sini. ngapain? Lu lihat Loh, channel lu tiap Panggil hari. sini. Lu kok panggil sini? Enak aja emang lu siapa? Lu lihat. Enggak, itu kamu kan. ngapain Valen bentur-benturin Kristen Katolik sama dia Kristen? RT2. Memang berbeda gitu loh. Itu ngurusin RT2 punya Eh. jemaat, nggak ada urusannya sama kita. Kamu bisa cek di Damai itu bisa dibuka apa bisa share screen di sini. Iya, Damai Kasih. Kamu itu aja banyak yang berotoritas komplain, Valen. terhadap RT2. Judaisme aja Nggak banyak yang urusannya sama komplain. kita. Gak usah kejang-kejang lah. Bukan, saya kasih fakta. Semua pasti paling mengkomplain. Nggak ada. Mana ada? Kamu Mana mengkomplain coba? Kristen, kamu Gimana? mengkomplain Gimana? Kristen. Kristen juga Kamu sebaliknya lihat. mengkomplain Kamu kalian lihat, gitu loh. Kamu lihat. Sabar, Kamu lihat sabar. Damai Kasih Channel. Kamu lihat. Kamu lihat itu Damai Kasih Channel. Sekarang Iya, lagi jangan live kamu masalah nggak usah apa? framing. Pasti Nggak orang framing, Katolik ya. memandang Kristen Protestan salah dan sebaliknya. Itu Emang nggak usah, bidat kok. nggak usah saling framing. Heterodoks gitu. sekalian. Ya terserah, semua mau teriak bidat nggak masalah. Yang penting kita sholat Memancing skriptura kita gitu loh. Ngatain RT2 nggak perlu. Iya, Kita nggak perlu kayak terpancing. begitu. Ya Itu. kenapa kamu nggak berani gitu loh? Dia tidak punya otoritas apapun Nggak atas punya kami. otoritas. Justru kamu yang nggak Dulu punya dia identitas. punya otoritas itu adalah karena Gimana ada Ya, untuk kekuasaan, apa? dia Identitas bisa kamu mana nangkep. coba? Kalian pun Identitas Judaisme apa? sudah udah Ya, dicap, tunjukin dibuang oleh aja. Yahweh gitu loh. Sama aja kan, semua orang juga begitu. Oh, tidak tidak mengarang, itu namanya teologi. Itu kamu teologi pengganti. Kamu belum pernah dengar Loh, kayak begitu. Nggak ada. Siapa Bahkan- bilang nggak ada? Teologi Nggak ada. substitusi. Yang Protestan pun Kamu nggak pernah seperti dengar Oke, ya. bahwa kerajaan Tuhan tuh telah diambil dari kalian dan diberikan kepada goyim. Itu ada, ayatnya ada, itu perkataan Yesus. Identitas kamu yang jelas dulu. Gitu. baru Kalau kamu mau ngomong. bilang saling Ya. mengecam ya banyak. Kalian juga kami juga tidak menganggap kalian menyembah Hashem. Karena biarpun kalian memuji-muji Hashem, tetapi hati kalian jauh daripada Hashem. Identitas gua tuh Karena jelas. ibadah kalian itu Cuman adalah Ya udah, perintah tunjukin. manusia gitu loh. Tunjukin identitas aja. gua jelas. Cuma buat apa gua Tunjukin. jelasin? Yesaya di depan 29. kamu. Alah, Yesaya tunjukin 29 sama aja. Markus 7 kamu baca. Identitas, Udah, integritas itu tunjukin. biarin deh, Valen tuh tukang ribut aja. Dia cuma bisanya ribut. Udah. Bisa jadi. lah. Bisa dicek itu ya untuk saya minta untuk GCC itu bisa dicek di Damai Kasih Channel itu semua sekarang lagi live masalah apa itu ya. Itu bisa dicek. Itu gara-gara warga RT 16 suka sekali menghujat Islam. Ya semua, ya gini loh, pasti ada yang suka menghujat, itu pasti nggak bisa disingkarin. Di Kamu mana pun RT juga 2 penghujat gitu, Islam? maksudnya sama, kamu juga penghujat. Tunggu dulu, kita Dari ngomongin berbagai agama realita. juga pasti Kita ada ngomongin yang realita. begitu. Gua kalau live identitas gua jelas, integritas gua jelas, gua open cam. Ya mau identitas jelas, intinya kamu Makanya- menuding makanya orang kedua. kan, kamu menuding orang gitu loh, sama Karena aja. Karena Karena memang gua kamu punya- nggak punya penting. Sama aja daya. kamu juga penghujat. Nggak penting kamu mau Kamu jelas bilang juga nggak Protestan apa-apa. bidah, itu apa bukan menghujat?
Sekarang kalau Ya, kamu emang saya bisa bilang, kok. saya bilang Judaisme itu sudah dilempar oleh Hashem, Lah kamu iya, komplain nggak? Sudah identitas dibuang, kamu mana Bait Allah gitu tidak loh. diizinkan lagi berdiri sama Identitas Hashem. kamu Itu mana? bukti kalian Enggak, dicerai beraikan. saya kan ngomong identitas kamu mana. Beda sama gua ngomong Kamu mau identitas apa? Mau saya tampilin KTP di Gini, video saya di sini? Itu gini, yang kamu mau? silakan. gini. Untuk Ayo, apa? ayo. Kamu mau minta Kamu tidak sumbangan? punya kualifikasi untuk Kan dia bilang, mendapatkan saya gereja saya punya Protestan. identitas. Saya kasih tahu deh, gereja saya Tiberias udah. Apalagi yang kamu butuh? Berarti kembali Kamu butuh apa lagi, Valen? Identitas kamu Kembali betul ke yang Apa Jadi identitas saya- apa? Saya udah sebut semua. Nama kita saya Antonius, nama asli. Ya udah open cam. Untuk cam, apa? Ngapain Untuk open apa cam? open cam? Nggak berani kan? Ngapain Nggak open cam? relevan, bukan Lo- argumen kamu nggak relevan, Nah, Valen. kamu tidak cukup kualifikasi untuk gua open cam. Gua tidak menghargai lu untuk gua harus open cam dengan lu. Sudah? Udah kayaknya. Sudah ya. Ya, Oke, silakan, sekarang Jose. Kakak silakan. Mohon Jadi maaf, gini, Jose. Saya Gini, jadi apa gini, namanya juga begini. saling lempar Ya, Oke. tuduh jadi, menuduh Eh, gitu. artinya Karena kan artinya saya melihat begini. tertuduh. Deh. Sekarang saya Oke. tuduh balik dong, wajar dong. Nah iyalah, kamu ngomongin seakan-akan kamu benar, identitas kamu Gak nggak sama, jelas. apa bedanya sama kamu, Valen? Gimana? Loh, Kamu juga identitas nggak gua merasa jelas. seolah diri kamu paling benar. I- Enggak, Lu sama lihat, aja. kan lu lihat apologetik. channel gua. Kamu Ruangan membidah-bidahkan apologetik. kami. Kami Bentar, boleh nggak bentar. membidah-bidahkan Ya Anda, udah, Valen? laporin polisi gua. Nih, ini Identitas kan gua ruangan jelas. apologetik, ruangan apologetik. Saya Laporin menilai polisi Islam. gua. Laporin gua ke Mabes Polri, identitas gua jelas. Ngapain ngelaporin model kayak lu? Ya makanya kenapa lu Ngapain identitas lu aja menu-menuin nggak jelas? menu-menuin penjara dengan orang kayak lu? Orang Aduh. kalau identitasnya nggak jelas, integritasnya Itu nggak jelas, argumen ad ketika hominem, Valen. berdialog, Itu tanda ketika dia kekalahan berdialog, logika kamu. dia akan Tanda melakukan ketidakberdayaan hal-hal intelek. yang Makanya nggak benar. ad hominem. Nggak ada Eh, hubungannya. Kita Bang, bukan, Iya, kami nggak ada hubungannya dengan, identitas- dengan Iya, kualitas identitas argumen. Kita jelas Laporin itu gua ke terhadap polisi, negara, Coy. bukan Bang, terhadap Bang, kamu. laporin gua ke Bang Pris, polisi, Bang coy. Valen. Bang Oke. Antonius. Jadi gini. Ini kalau mau debat, semuanya debat ya. aja deh. Kita atur Bang waktu, Gini, setting gini, waktu. semuanya ya. Jangan diladenin, jangan diladenin. Satu, Oke. satu. Enggak, asal Kayaknya jangan akan debat menarik. debat model kayak begini, debat pakai waktu gitu Bentar. loh. Kayaknya akan Sebentar. menarik kalau ada itu loh debat apa namanya substitusi pemindahan kerajaan. Betul sekali. Betul Teologi sekali. substitusi. Bagus Dia tuh belum kayak pernah gitu. dengar si Valen. Dia ngaku Enggak, Kristen enggak. sekian Bang lama tapi Valen- nggak Bang tahu Valen ada juga- namanya Bang teologi Valen juga substitusi. tahu. Ngapain ngedengerin orang yang berdialog identitas nggak jelas, integritas nggak jelas. Ya itu kan Apa ad yang mau gua hominem. dengerin? Itu ad Ya karena hominem. dia nggak ngerti bahwa Makanya dasarnya nggak Kristen ngerti. adalah Karena Alkitab, secara intelek sudah dasarnya tidak berdaya. Islam Kenapa? Makanya dia lari ke Al-Quran ad dan hominem. hadis. Kenapa dia nggak berani kayak begitu? Karena dia nanti bisa ngomong seenaknya gitu loh. Beda orang kalau identitasnya jelas. Saya akan tampil integritasnya data. jelas, Yang penting itu kan data. Saya tunjukin ayat-ayatnya, datanya. mereka akan berhati-hati kalau Itu kan bicara. framing kamu Nggak, gitu nggak, loh. framing Kita nggak pakai gimana? apa-apa, Bilang takut semena-mena. aja, Kita bilang tinggal aja, tantang data. bilang aja lu takut gua ciduk gitu. Sekalian kayak kasih Ngapain gua keliling. ciduk? takut ciduk? Ayo. Lu Gua ciduk. ngomong Lah, udah iya, mana sopan-sopan. identitas Gua kamu? tuh yang menghujat di sini bukan kami. Nah. Kamu yang suka menghujat, Valen. Kamu menarasikan Kualitas Kristen lu tuh Tauhid. apa? Sebentar. Menciduk tuh Kamu kualitas kamu melabelkan tuh diri apa, Anda. bro? Sebentar, gini, Bro, dengerin. bro. Ketika Pak Antonius melabelkan dirinya menjadi Tauhid. Tauhid itu ajaran siapa, coy? Apa nggak kena delik kamu? Makanya kamu nggak berani munculin identitas. Apa hubungannya? Lo emang Apa iman saya tauhid kok. hubungannya? Gimana? Kamu tanya Bambang Ayo, Nursena, open tanya cam, Burita open cam. Wahyu, ya kamu Iya, tanya open mereka cam. ya. Ya open cam, open cam. Iya kamu Nggak perlu. polisikan aja Nggak tuh perlu Bambang open Nursena. cam. Ngapain sih kita itu sama Burita Wahyu dia? kamu polisikan aja tuh. Itu kan kelihatan identitas mereka semua. Loh beda, gue ngerti narasinya Bambang Nursena. Beda Ya sama udah. narasi kamu. Apa bedanya? Sekarang gue tanya, apakah kata Esa di dalam Alkitab itu bisa diartikan Trinitas? Kata Esa bisa. Apakah sila pertama dari Pancasila itu kan ada kata Esa? Bisa nggak lu artikan Trinitas? Nggak Open bisa. cam kamu. Karena Esa itu ada banyak Ya makna. udah. Gitu. Tetapi Trinitas adalah Esa. Begitu, jangan dibalik. Esa belum tentu iya. Trinitas, tetapi Trinitas itu Esa. Jangan Apakah dibalik, kata- ini logika kamu yang apakah salah, kata Valen. Apakah kata Esa di dalam sila pertama Waduh, Pancasila? Trinitas adalah Esa itu gimana toh Pak De? Ayo, Iya, Coba. karena kami percaya pada Tuhan yang satu, coba kamu monotheism. open cam. Mumpung di GCC ini kan Itu. lembaga hukumnya Kamu ada buka ini. aja di website Kristen Monotheism Ah, bukan? ini open cam. Lu sama Umi Dini aja Membanggakan berdua open sekali cam, open Trinitas caman. dikatakan Esa.
Ya membagokan lain Kamu sama cerita. Umi Dini aja open caman sama gua. Lah iya, ayo coba kamu. Gua Semuanya, ganteng. Udah, lu mau Gua debat ganteng, debat lu pakai naksir data. lagi. Ya nggak Oke. usah ad hominem open cam. Kalau nggak mau ya sudah Sebentar, gitu loh. semuanya sebentar. Anton Semuanya. kita ganteng nanti dia naksir lagi. Oke. Semuanya Ya sudah kalau belum? saya Belum. maaf aja Kita ya. sumbangan lagi Valen. Ayo satu-satu yang bicara biar bisa Kalau orang- enak didengar kalau gitu loh. orang- Ayo. Kalau orang mau Oke. berdialog, satu ya, orang mau berdialog yang ngomongin masalah akademis, kredibel, satu, jangan ada krisis identitas. Ini GCC ada lembaga hukum. Kedua, jangan mengalami krisis terserah. integritas. Jangan Ya dipotong terserah, dulu. pokoknya kita maunya Gitu loh. tidak Ya. menyatakan diri. Kalau kamu merasa Sebentar itu, ya teman-teman sudah. dari Pak Pras dan Pak Antonius. Ayo kita satu-satu ya. Mungkin Pak Emil nanti ya. Mas Valen tolong diulangi lagi biar enak. Nanti setelah itu kita lemparkan ke